Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Halo Sobat Wirabuana Gemilang, selamat datang di Blended Learning SMK Wirabuana 1. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi yang sangat penting, yaitu tentang cinta tanah air. Materi ini penting karena sebagai pelajar dan sekaligus umat yang beragama Islam, kita bukan cuma dituntut untuk pintar secara akademik, tapi juga punya rasa peduli dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Mari kita pahami bersama bagaimana Islam memandang cinta tanah air. Baik, sahabat Wirabuana, kita harus mengerti apa sih itu cinta tanah air, apa yang dimaksud atau bagaimana sesuatu yang dinilai sebagai sikap cinta tanah air. Cinta tanah air adalah sikap peduli, menjaga, menghargai negara tempat kita tinggal, tempat kita hidup. Sikap ini bisa ditunjukkan lewat hal-hal sederhana seperti menjaga lingkungan, menghormati perbedaan, menaati aturan, dan ikut menjaga persatuan bangsa. Dalam Islam, cinta tanah air dikenal dengan istilah hubbul waton. Mungkin sahabat Wirabuana di sini pernah mendengar istilah atau slogan yang sangat populer, yaitu hubbul waton minal iman. Slogan ini dipopulerkan oleh Romo Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Sejarah menyebutkan ketika Insinyur Soekarno meminta pendapat fatwa bagaimana hukumnya untuk berjuang melawan penjajah, maka Kiai Haji Hashim Asy'ari berijtihad dan mengeluarkan slogan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Maka dari slogan ini dapat diartikan bahwa setiap pahlawan yang gugur dalam medan peperangan melawan penjajah, maka hukumnya matinya adalah mati syahid. Oke. Cinta tanah air merupakan bagian dari nilai keimanan. Jadi rasa cinta kepada Indonesia sebagai bangsa dan negara kita bukan hanya soal nasionalisme, tapi juga bisa menjadi bentuk pengalaman ajaran agama. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang sesuatu dalam Islam, maka kita harus berbicara tentang hukumnya bagaimana. Kita berbicara sholat, kita harus membicarakan bagaimana hukum sholat. Kita berbicara tentang puasa, maka kita harus membicarakan juga bagaimana hukum puasa menurut Islam. Maka begitupun hukum cinta tanah air, ketika kita membahas tentang cinta tanah air, maka kita pun harus membicarakan bagaimana hukumnya menurut Islam. Dalam Islam, hukum mencintai tanah air bisa menjadi dua. Yang pertama yaitu wajib, yang kedua adalah sunnah. Bagaimana hukum wajibnya atau bagaimana hukum sunnahnya? Nah, itu tergantung kondisi negara kita. Tergantung bagaimana kondisi bangsa kita. Ketika negara dalam keadaan aman, dalam keadaan normal, contoh misalkan pemimpin kita amanah, masyarakat hidup tentram dan aman, kriminalitas menurun, mencintai tanah air dalam kondisi negara yang seperti itu, maka menjadi kewajiban bagi setiap warga negara, terutama bagi kita yang beragama Islam. Artinya, kita wajib menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian di lingkungan sekitar kita. Kemudian bagaimana hukum sunnahnya? Sedangkan ketika negara berada dalam kondisi darurat atau terancam, umat Islam dianjurkan untuk berjuang dan berkorban demi mempertahankan negara. Jadi cinta tanah air bukan hanya sekedar ucapan, tapi juga diwujudkan lewat tindakan nyata. Nah, maka hukum wajibnya tadi, ketika negara kita dalam keadaan normal, dalam keadaan aman, dalam keadaan sejahtera, maka mencintai negara dengan kondisi yang seperti itu hukumnya wajib. Sedangkan ketika negara kita dalam keadaan terancam, maka hukum mencintai tanah air adalah sunnah.
Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang hukum dalam Islam, jangan lupa kita harus punya dasar. Kita harus punya dalil. Dalil cinta tanah air kita bisa dapatkan di surat Al-Qasas ayat 85. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat tersebut ketika Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Yastrib atau sekarang dikenal dengan Madinah. Di dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah itu atas perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan dikembalikan ke kota Mekah sebagai kota kelahirannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang menjadi catatan kita, dalil mencintai tanah air yaitu Quran surat Al-Qasas ayat 85 yang menjadi dalil bukan isi ayatnya. Ya, biasa kan kalau kita menemukan dalil, yang menjadi alasan, yang menjadi sandaran itu isi ayatnya. Contohnya misalkan ayat kewajiban berpuasa. Kalau misalkan kewajiban berpuasa jelas yang menjadi dalilnya itu isi Al-Qur'annya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Akan tetapi dalam cinta tanah air yang menjadi dalilnya itu bukan isi Al-Qur'annya, bukan isi maknanya atau artinya. Akan tetapi yang menjadi dalil cinta tanah air yaitu asbabun nuzulnya. Di dalam asbabun nuzul ini kita akan menemukan bahwa cinta tanah air adalah salah satu hal yang diajarkan di dalam Islam. Bagaimana asbabun nuzul surat Al-Qasas ayat 85 ini? Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah Al-Mukarramah menjadi Yastrib pada saat itu, yang pada saat ini dikenal dengan Madinah Al-Munawwarah. Pada saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai di suatu tempat bernama Zuhfah. Tolong dicatat, tempat ini bernama Zuhfah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merasakan kerinduan, merasakan rasa kangen, ingin kembali ke kota Mekah Al-Mukarramah yang menjadi kota asalnya. Maka ketika melihat kekasihnya merasakan kerinduan gelisah dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menurunkan satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Qasas ayat 85. Surat Al-Qasas ayat 85 ini berisi dua hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Yastrib ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, memberitahu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, engkau hijrah dari Mekah Al-Mukarramah menuju Yastrib itu atas perintah aku. Ketika engkau tahu bahwa apa yang kamu lakukan adalah perintah aku, engkau harus melakukan dengan sepenuh hati. Tidak boleh merasa keberatan, tidak boleh merasa gundah, tidak boleh merasa rindu." Nah, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira lewat surat Al-Qasas ayat 85 ini kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam suatu saat akan dipindahkan, akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju Mekah Al-Mukarramah yang menjadi kota asalnya. Dan ternyata terbukti, para sahabat Wirabuana, ternyata terbukti dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke kota asalnya yaitu Mekah Al-Mukarramah dalam peristiwa Fathu Mekah. Dalam peristiwa Fathu Mekah yang artinya yaitu pembebasan kota Mekah. Nah, inilah yang menjadi dalil cinta tanah air. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun mencintai dan merindukan kota Mekah Al-Mukarramah yang menjadi tempat asalnya. Maka kita pun harus meneladani sifat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yaitu kita wajib atau minimal sunnah. Karena diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk mencintai bangsa dan tanah air kita.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, kita dapat memahami bahwa cinta tanah air merupakan sikap penting yang harus dimiliki setiap muslim dan warga negara. Kita bisa menunjukkan melalui belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga persatuan, menghormati sesama dan ikut berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Semoga materi ini bisa menambah pemahaman dan menumbuhkan rasa cinta kepada Indonesia. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.